Halo teman-teman, kali ini kita membahas pengukuran linier atau pengukuran tidak linier. Nah, pada kali ini kita bisa melihat pengukuran di sini substrat depletion. Depletion ini artinya kan hilang nih, rendah. Konsentrasi tidak dapat dihitung. Kemudian di sini not linear kinetic, substrat depletion konsentrasi. Jadi di sini tidak linear ya, pengukurannya tidak linear. Mengapa tidak? Jadi kalau ada kata Remark sini, jadi kita wajib mengikuti repetition mode. Artinya menggunakan pemeriksaan dengan equal as test program sesuai program yang ada ya. Nah, ini repetition with sample reduce. Jadi ini disuruh mengencerkan lagi nanti ya, ini repetition, ukur kembali dengan pengenceran. Jadi nanti kita mengencerkannya menggunakan pengenceran yang lebih tinggi lagi nanti ya. Yang ini saja dikatakannya betul. Jadi kita melihat di sini ya teman-teman. Kita lihat dari AST dulu ya, AST ini. Nah, ini grafiknya seperti ini secara umum. Ini adalah pengenceran tidak linear. Jadi kalau misalnya di sini patahnya ya, di sini cukup 3 kali 4 kali, di sini 6 kali, di sini kurang lebih 10 kali, di sini sekitar 15 kali, sini 20 kali, sini 25 kali pengencerannya ya, atau 30 kali pengencerannya bila di awal-awal. Dengan syarat turun ke bawah seperti ini. Tapi kalau cuma di sini itu adanya rendah aktivitas enzim seperti ini, tinggi. Kita tahu dalam aktivitas enzim ini di sini enzimnya sangat tinggi, aktivitasnya tinggi, sehingga substrat yang disediakan oleh reagen tadi di awal-awal pengukuran sudah habis dimakannya sehingga habis. Kita ibaratkan di sini enzimnya ada 100, substratnya cuma ada 10. Jadi habis dimakannya ya 10 bagi 100 orang. Beda dengan yang dalam kondisi fisiologis ada 10 dimakan oleh 10 orang atau 9 orang atau 7 orang, maka berlebihan ya. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat dengan replikatnya. Dari replikatnya ini replikat di area 39 ya, cycle 39. Kita cek cycle 39 itu di sini. Kita dulu ya, cycle 39 itu 0,43 turun ke 42, lalu 42 sampai seterusnya 42, 43, 42, 42. Jadi tidak ada progres penurunan absorben. Hanya ada di 42, 43, 42. Jadi tidak ada penurunan satupun hingga di ujung yaitu 44. Jadi dia berada di 44, 43, 42. Tidak ada penurunan ya, harusnya misalnya di sini 39, 38 misalnya, atau 37, 27, itu adalah sebuah penurunan absorben. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah pengukurannya ya tidak linear dan mewajibkan kepada teman-teman untuk melakukan pengenceran sebanyak minimal 20 kali. Kalau mau 30 kali boleh, atau 25. Cukup 25 saja ini sudah bagus. Untuk grafik nanti linear yaitu memotong diagonal dari sini potong ke sini. Ya. Nah, sekarang kita bisa melihat di selanjutnya adalah di GPT-nya ya, ALT bagian pertama ini. Nah, ini sama replikatnya kita bisa melihat nomor 39. 39 itu 067. Kemudian 50, 45, 45, 45, 44. Jadi tidak ada perubahan, hanya di angka-angka ini saja tanpa ada perubahan yang berarti, sehingga ini dapat dikatakan pengukurannya tidak linear karena 0,4444 sampai 70. Nah, bagaimana setelah dilakukan pengenceran sebanyak 20 kali? Nah, ini 20 kali seperti ini. Ini ada pengukuran linear, pengukuran yang memotong diagonal. Kita bisa melihat di 39 ya. 39. Nah, kita lihat di sini. 39 itu 126. Kemudian jadi 24, kemudian jadi 22, 122, 120, 118, 15, 11, 109 sampai dengan 100, 0,98, 92, 89, 79, 68 paling akhir. Kan berarti ini secara teratur dia mengalami penurunan absorben.
ya kan? Nah, penurunan absorben ini adalah pengukuran yang ideal per satuan waktu. Ini adalah pengukuran yang linier, dan ini bisa menjadi nilai yang sudah akhir final, tapi karena tadi ada dikatakan di ujungnya ini dikatakan dia harus ada perlakuan lagi, ukur kembali dengan sampel yang dikurangi atau yang diencerkan ya. Berarti kita harus melakukan pengenceran lagi nanti untuk hasil yang maksimal. Kalau memang angkanya konsisten sama kurang lebih 5.372 U/L berarti kurang lebih ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, ALT-nya ya, ALT GPT-nya ini yang semula tidak linier setelah pengenceran 20 kali menjadi 5.372. Berarti signifikan sekali ya kenaikannya, yang dikatakan sangat tinggi ya teman-teman. Oke. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi kasus seperti ini? Jadi kita melakukan nanti pengenceran ulang, karena ini di awal pengenceran di yang bagian seri 2 ini tadi ada kesalahan. Jadi kita melakukan pengambilan spesimen ulang. Nanti setelah dia tidak linier baru kita melakukan pengenceran yang kedua dengan tingkat pengencerannya langsung tingkat tinggi, yaitu 25 kali atau 30 kali spesimen serum tadi. Oke ya, itu ya, supaya teman-teman di sini tidak kebingungan karena kasus seperti ini. Karena kalau flex seperti ini ada bintangnya di sini, ini berarti non linear ya, tidak linear ya pengukuran kinetiknya. Jadi substratnya di sini keburuan habis duluan pada saat pengukuran di awal-awal, karena enzimnya sangat banyak atau sangat melimpah yang dilepaskan oleh sel hepar, baik dari sitoplasma sel hepar atau dari mitokondrianya ya. Kalau kita tahu bahwa AST ini lebih lambat dikeluarkan tapi dia berasal dari mitokondria, sementara ALT ini dari sitoplasma sel hepar ya. Ada yang sitoplasmik, yang asitoplasmik. Kalau GPT-nya ini reset dulu dikit. Oke ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi pada kasus ini biasanya kalau orang-orang kasus dengan gangguan hepar itu juga akan terganggu fungsi yang lain. Siapa efeknya yang kena? Ya mungkin fungsi ginjal juga akan terganggu ya. Karena kita tahu tempat detoksifikasi, tempat yang beta pusat metabolisme di dalam tubuh itu salah satunya adalah di hepar. Jadi hepar ini terganggu, akibatnya fungsi ginjal akan mengalami gangguan sedikit dan kenaikan terbukti dengan kenaikan urea kreatinin ya, 120,5 mg per dl dan 3,5 mg per dl. Nah, kita di sini bisa melihat ya. Itu saja ya teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan dengan pengukuran tidak linear pada kasus-kasus menggunakan alat kimia analyzer, auto analyzer atau random access dari alat yang teman-teman gunakan. Karena di sini teman-teman walaupun sebagai operator juga, tapi juga teman-teman harus memahami cara-cara teknik pengenceran atau cara-cara pengukuran. Kita tahu di sini ada seperti ini ya, select repetition criteria. Apakah nanti dipekatkan increase sampel dinaikkan 2 kali lipat, atau reducing sampel, pengenceran di sini tinggal kita milih 10 kali atau 30 kali misalnya. Batuk ya. Atau equal as test program, sama saja, pengulangan, repeat. Jadi ada 3 ya, dengan sampel yang sama, dengan pengenceran, dengan pemekatan. Tinggal pilih teman-teman yang mana yang akan kalian lakukan. Oke ya, itu saja. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Kita coba di sini 35 kali ya pengenceran. Lalu kita centang di sini untuk memastikannya sudah masuk. Kita siap sudah nih 35 kali. Nah, sekarang kita masukkan untuk yang tadi kan terganggu ya. Si siapa ini? Ya udah. Kita masukkan nomor. Nah, ini nomornya nomor cantik ya. Nah, ini permintaannya seperti ini. Berarti tidak bisa ya. Harus nama yang lain. Oke, itu saja. Kita bahas nanti di lain waktu. Bye.